Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suniawati Wulandari, NIM 18010404016, kelas PBSI 5A. Saya akan menyampaikan materi tentang belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar, tipe belajar, sistematika taksonomi kategori belajar, teori belajar behaviorisme Thorndike dan Skinner, teori Pavlov dan Bandura. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Belajar yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya belajar secara textbook, tetapi juga belajar yang non-textbook. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang apa yang dimaksud dengan belajar itu. Belajar merupakan proses pengubahan tingkah laku. Seseorang yang belajar dengan sendirinya akan mengalami perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang paling sederhana ialah tingkah laku belum tahu menjadi tahu. Tingkah laku lain yang memungkinkan dihasilkan dari belajar adalah tingkah laku belum bisa menjadi bisa dan belum baik menjadi baik. Proses pengubahan tingkah laku itu terjadi melalui proses berpikir secara aktif. Dalam melakukan proses berpikir itu, seseorang melakukan penghubungan antara pengetahuan, pengalaman, dengan berbagai informasi yang telah diperolehnya. Semakin banyak pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik proses berpikir yang dilakukan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Seseorang yang belajar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri-ciri diantaranya adalah: yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, adanya usaha. Dan yang keempat, adanya interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang terjadi pada pembelajar tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan, tetapi dapat terjadi karena adanya motivasi atau dorongan tertentu. Menurut Grader et al. Tahun 1991. Beberapa faktor pendorong perubahan pada manusia antara lain: yang pertama, adanya rasa ingin tahu. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman. Yang ketiga, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Yang keempat, adanya kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahuinya. Yang kelima, adanya keinginan untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. Dan yang ketujuh, adanya keinginan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Ada 4 ciri belajar, yaitu: yang pertama, ciri pertama orang yang sedang belajar adalah adanya perubahan. Jika seseorang yang belajar belum mengalami perubahan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar. Yang kedua, ciri yang kedua dari dilakukannya belajar adalah bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang itu berlangsung dalam waktu yang lama, menurut Gagne 1977. Yang ketiga, ciri ketiga dari belajar adalah adanya usaha. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu melakukan suatu upaya tertentu agar dirinya mampu berubah dari kondisi sebelumnya. Yang selanjutnya, ciri yang keempat atau yang terakhir dari belajar adalah adanya interaksi dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungan dalam hal ini dapat berbentuk lahiriah dan batiniah juga, menurut Faizah tahun 2009. Materi yang ketiga yaitu tipe belajar. Setiap manusia memiliki beragam potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. Karena itu, banyak tipe belajar yang dilakukan manusia. Gagne et al. Tahun 1984 mencatat ada 8 tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat, signal learning. Yang kedua,
belajar stimulus respon. Yang ketiga, belajar merantaikan atau chaining. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association. Yang kelima, belajar membedakan atau discrimination. Yang keenam, belajar konsep atau concept learning. Yang ketujuh, belajar dalil atau rule learning. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah atau problem solving. Materi yang keempat yaitu taksonomi kategori belajar. Taksonomi belajar. Menurut Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom ada 3 domain belajar, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Baharudin dan Wahyuni 2008. Kawasan ini terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, penilaian. Selanjutnya ada affective domain atau kawasan afektif, adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Baharudin dan Wahyuni 2008. Kawasan ini terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, karakterisasi. Selanjutnya ada psikomotor domain atau kawasan psikomotorik, adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf, dan otot, dan fungsi psikis. Baharudin dan Wahyuni 2008. Kawasan ini terdiri dari menyiapkan, meniru, membiasakan, mengadaptasi. Kategori belajar menurut UNESCO. UNESCO telah mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai 4 pilar dalam kegiatan belajar. Elliot dan Thrush 2002. Yang pertama ada learning to know. Pada learning to know ini terkandung makna bagaimana belajar. Dalam hal ini ada 3 aspek, yaitu apa yang dipelajari, bagaimana caranya, dan siapa yang belajar. Yang kedua ada learning to do. Hal ini dikaitkan dengan dunia kerja, membantu seseorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja atau mencari nafkah. Jadi, dalam hal ini menekankan perkembangan keterampilan untuk yang berhubungan dengan dunia kerja. Selanjutnya ada learning to live together. Belajar ini ditekankan seseorang atau pihak yang belajar mampu hidup bersama dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Selanjutnya ada learning to be. Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. Setiap individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Dengan learning to be, seseorang akan mengenal jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya, dengan kompetensinya akan membangun pribadi secara utuh. Materi yang selanjutnya adalah teori behaviorisme, Thorndike dan Skinner. Yang pertama, teori Thorndike. Teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak. Ini artinya teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behaviorist ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa dalam konteks ini dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respons yang tepat dari berbagai respon yang mungkin bisa dilakukan. Menurut Thorndike 1874 sampai 1949. Belajar akan berlangsung pada diri siswa jika berada dalam 3 macam hukum belajar, yaitu the law of resilience, hukum kesiapan belajar, the law of exercise, hukum latihan, dan the law of effect, hukum pengaruh. Selanjutnya yaitu teori Skinner.
Menurut Skinner, hampir semua perilaku manusia didefinisikan jatuh dalam dua kategori, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Rubin, 1981. Perilaku responden adalah perilaku tanpa sengaja atau refleks sebagai hasil dari rangsangan lingkungan khusus. Perilaku responden dapat terjadi jika stimulus diterapkan pada organisme. Stimulus dari binatang kecil yang mengganggu mata akan menyebabkan mata kita menjadi berkedip. Suatu peristiwa memalukan dapat menyebabkan muka seseorang menjadi merah. Teori selanjutnya yaitu teori Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849. Ia meraih penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka suatu ketika dengan hanya membuktikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Materi yang terakhir yaitu teori Bandura. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atau stimulus (S.R. Bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Pada dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.